nama saya Amanda Fitrialmia dengan NIM 23122794. Perkenalkan, saya Elia Tasifanya Irabella dengan NIM 23122760. Perkenalkan, nama saya Nur Aideka Pramesti, NIM 23122748. Perkenalkan, saya Raditya Novel dengan NIM 23122781. Di sini saya sebagai ketua. Kami akan mempresentasikan tentang database perpustakaan. Kami memilih database perpustakaan karena perpustakaan sendiri merupakan peranan penting dalam menyediakan akses informasi dan literasi kepada masyarakat. Perpustakaan sendiri dikenal sebagai pusat pengetahuan. Jadi, perpustakaan harus mampu mengelola informasi tentang buku, anggota, staf, serta proses peminjaman dan pengembalian buku dengan efisien. Namun, seringkali pengelolaan perpustakaan masih menggunakan metode manual sehingga memakan waktu yang lebih lama dan rentan kesalahan dan dapat menghambat fungsi perpustakaan secara optimal. Dalam perkembangan iptek, database menjadi sangat relevan yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem database dalam perpustakaan yang terintegrasi dan efisien, dan mencangkup seluruh informasi tentang buku, anggota, staf, peminjaman, dan pengembalian. Sistem ini akan membantu dalam melacak buku yang dipinjam maupun dikembalikan, sehingga dapat memudahkan pengelola data anggota dan staf. Jadi, sistem database perpustakaan yang akan kita buat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data serta memberikan kemudahan akses informasi bagi semua pihak yang terlibat. Konsep yang kita buat adalah untuk mendukung pengelolaan perpustakaan yang efektif dan efisien. Sistem ini akan membantu dalam pelacakan buku, anggota, petugas, serta proses peminjaman dan pengembalian buku. Lalu di sini ada entitas dan data yang disimpan. Itu ada buku, data yang disimpan seperti ID buku, judul buku, tahun terbit, pengarang dan penerbit. Itu ada kaitannya, itu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota dan informasi dicatat dalam entitas peminjaman. Lalu yang kedua ada anggota, data yang disimpan itu ada ID, anggota, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kaitannya, anggota dapat meminjam dan mengembalikan buku dan informasi dicatat dalam entitas pinjam dan pengembalian. Yang ketiga ada petugas, data yang disimpan ada ID petugas, nama, jabatan, nomor telepon. Kaitannya adalah petugas bertanggung jawab dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. Informasi dicatat dalam entitas peminjaman dan pengembalian. Dan yang keempat ada peminjaman, data yang disimpan ada ID peminjaman, tanggal peminjam, tanggal kembali, ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Kaitannya menyampaikan data hubungan antara buku yang dipinjam oleh anggota yang dilayani oleh petugas. Dan yang kelima ada pengembalian, data yang disimpan adalah ID pengembalian, tanggal kembali, denda, ID peminjaman, dan ID petugas. Kaitan menyimpan data hubung antara peminjaman yang telah dikembalikan dan petugas yang dan melayani pengembalian. Lalu aliran data dan keterkaitan antar entitas. Pertama, proses peminjaman buku yang terdiri dari anggota datang untuk meminjam buku, petugas mencatat transaksi peminjaman termasuk data buku, anggota, dan tanggal peminjaman serta tanggal kembali yang direncanakan. Dan yang terakhir, data ini disimpan dalam entitas peminjaman dengan referensi ke entitas buku, anggota, dan petugas. Lalu yang kedua, proses pengembalian buku yang terdiri dari anggota mengembalikan buku yang telah diminjam, petugas mencatat transaksi pengembalian termasuk tanggal kembali, aktual, dan perhitungan denda jika ada. Lalu yang terakhir, data ini disimpan dalam entitas pengembalian dengan referensi ke entitas peminjaman dan petugas. Database perpustakaan ini dirancang untuk mengelola informasi yang terkait dengan buku, anggota, petugas, serta proses peminjaman dan pengembalian. Setiap entitas saling terhubung melalui kunci asing atau yang disebut dengan foreign key yang memastikan integritas dan keterkaitan data antar entitas. Dengan struktur ini, pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan data yang diperlukan dapat diakses dengan mudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi database.
kami membuat ERD. Gambar ini menunjukkan struktur basis data untuk sistem peminjaman buku di perpustakaan. Basis data ini terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu buku, anggota, petugas, peminjaman, dan pengembalian. Tabel buku mencatat informasi tentang buku seperti ID buku, judul buku, penerbit, pengarang, dan penerbit. Lalu ada tabel anggota mencatat data anggota perpustakaan seperti ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Lalu ada tabel petugas mencatat informasi petugas dengan ID petugas, nama, jabatan, dan nomor telepon. Lalu ada tabel peminjaman mencatat setiap transaksi peminjaman buku dengan ID peminjaman, ID buku, ID anggota, ID petugas, tanggal peminjam, dan tanggal kembali. Lalu ada tabel pengembalian mencatat detail pengembalian buku dengan ID pengembalian, ID peminjaman, ID petugas, tanggal kembali, dan denda. Relasi antar tabel ini memungkinkan pengelolaan data buku, anggota, peminjam, dan pengembalian secara efisien serta memudahkan akses informasi dan pengawasan aktivitas perpustakaan. Optimasi database. Yang pertama itu minimal akan dibentuk 5 tabel atau lebih. Yang pertama adalah tabel buku. Isi dari kolomnya itu ID buku untuk primary key, terus judul, tahun terbit, pengarang, dan penerbit. Terus untuk tabel anggota itu ada ID anggota, itu kita menggunakan primary key, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Terus yang ketiga itu ada tabel petugas, itu ID petugasnya menggunakan primary key, nama, jabatan, dan nomor telepon. Yang keempat itu ada tabel peminjaman, ada ID peminjaman dengan primary key, tanggal pinjam, tanggal kembali. Terus ada ID buku itu foreign key, terus ada ID anggota juga foreign key, ID petugas juga foreign key. Tabel pengembalian, ada ID pengembalian itu ada primary key, tanggal kembali, denda, ID peminjaman itu foreign key, ID petugas foreign key, terus struktur relasinya itu ada relasi buku dengan peminjaman. Satu buku itu bisa dipinjam beberapa kali, jadi many to many. Relasi ini dicatat dengan di tabel peminjaman dengan ID buku sebagai foreign key. Terus yang kedua itu ada relasi anggota dan peminjaman. Satu anggota bisa meminjam beberapa buku. Relasi ini dicatat dengan di tabel peminjaman dan ID anggota sebagai foreign key. Terus ada relasi petugas dengan peminjaman. Satu peminjaman itu bisa dilayani satu petugas. Berarti itu one to one. Relasi ini dicatat di tabel peminjaman dengan ID petugas sebagai foreign key. Yang keempat itu ada relasi peminjaman dan pengembalian. Satu peminjaman itu bisa memiliki satu pengembalian. Relasi ini dicatat di tabel pengembalian dengan ID peminjaman sebagai foreign key. Yang kelima itu ada relasi petugas dan pengembalian. Satu pengembalian dilayani satu petugas, one to one. Relasi ini dicatat di tabel pengembalian dengan ID petugas sebagai foreign key. Optimasinya, normalisasi, yaitu proses normalisasi telah dilakukan dengan membentuk norma ketiga, yaitu 3NF, untuk mengurangi redundasi dan memastikan integritas data. Foreign key constraints adalah kunci asing digunakan untuk menjaga ketertarikan antara tabel dan memastikan referential integrity. Index dapat ditambahkan pada kolom yang sering digunakan dalam query untuk meningkatkan kinerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat database. Pertama, membuat database baru melalui 3TOC database dengan cara pilih new, lalu mengisi form create database dengan nama perpustakaan. Collection-nya kita pilih yang UTF-8 General JI, lalu create. Database berhasil dibuat. Ini bisa dicek di list TOC-nya ini dengan nama perpustakaan. Membuat tabel, yang pertama kita membuat tabel anggota yang terdiri dari 5 kolom, yaitu ada ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Mari kita coba di
SQL. Caranya adalah kita klik di perpustakaan, lalu kita menuju ke SQL, lalu kita menuliskan create tabel anggota dengan ID anggota, lalu version 10.00, nama person 255, default null, alamat ke 255, default null, jenis kelamin cat 1, default null, nomor telepon version 15, default null, dan lalu kita primary key-nya ada di ID anggota. Lalu kita go. Jika berhasil, maka tampilannya seperti ini yang ada di layar. Kita next lagi ke perpustakaan lagi, ke SQL. Lalu kita membuat tabel kedua, yaitu tabel buku yang terdiri dari ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Dengan sama kayak tadi langkah-langkahnya, ada create tabel, buku, ID buku, perca 10.00, judul, perca 255, default null, pengarang, perca 255, default null, penerbit, perca 255, default null, tahun terbit, in 11, default null. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan membuat tabel pinjaman terdiri dari ID peminjaman, tabel peminjaman, tanggal kembali, ID anggota, ID petugas, dan ID buku. Nah, berikut cara pendelegasiannya. Seperti ini tampilan seperti yang di layar. Kita go. Jika berhasil akan seperti ini. Lanjut kita ke pengembalian. Terdiri dari ID pengembalian, tanggal kembali, denda, ID peminjaman, dan ID petugas. Kita lakukan hal yang sama. Langsung aja kita menambahkan keterangan pada tabel buku yang sudah terlanjur dieksekusi dengan kode sebagai pemberi key dengan cara kita langsung ke ID buku, lalu kita ke SQL dan alter tabel buku add constraint pk ID buku pemberi ID buku. Lalu kita go. Nah, jika berhasil, maka tampilan seperti ini. Lalu kita menambahkan forget key ke ID anggota, ID petugas, dan ID buku pada tabel peminjaman. Lalu yang sama, kita klik pada tabel peminjaman, lalu ke SQL, lalu menuliskan alter peminjaman add constraint peminjaman IBF K1 forget key ID anggota ya, seperti ada yang di layar. Lalu kita go. Jika berhasil akan tabel akan seperti itu. Lalu kita lanjut membuat forget key ke ID peminjaman dan ID petugas pada tabel pengembalian. Lakukan hal yang sama. Kita ke pengembalian, lalu ke SQL, dan jika berhasil akan seperti itu tampilannya. Dan ya, sudah. Dan mari kita melihat struktur di sini anggota. Dan ini buku yang tadi kita menambahkan pemberi key. Lalu di sini ada peminjaman. Yang tadi kita menambahkan forget key di ID anggota, petugas, dan ID buku. Lalu di pengembalian, dan tadi kita menambahkan di ID peminjaman dan di ID petugas. Yang B itu ada manipulasi database, yaitu terdiri dari insert untuk menambahkan pada tabel anggota yang terdiri dari ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Kemudian muncul notif jika sudah terisi, dan ini isiannya pada database anggota. Yang kedua ada SQL
yang mengisi tentang tabel buku, yaitu insert into buku yang terdiri dari ID buku, judul pengarang, penerbit, tahun terbit, dan value. Dan di sini ada insert into buku yang terdiri dari ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit, dan ini nilainya dari buku nomor kode 1 sampai kode 50. Kita klik dan muncul notifikasi berhasil kalau bisa menginputkan 50 kolom. Teks strukturnya itu di sini sudah terisi. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Tiga adalah kita membuat isian pada tabel peminjaman. Jika kita belum buat ID petugasnya, maka kita buat ID petugas terlebih dahulu. ID petugasnya. Di sini kita menginputkan insert info petugas dengan isian ID petugas, nama, jabatan, dan nomor telepon dengan value itu terdapat kode 1 sampai 50. Nah, di sini adalah ada notif jika kita berhasil menginputkan tabel petugas tersebut. Isian dari tabel petugas. Tabel peminjaman tersebut kita klik insert, terus info peminjaman yang terdapat isian ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID anggota, ID petugas, dan ID buku dengan nilai V1 sampai V50. Insert tadi untuk peminjaman, ID peminjaman, tanggal pinjam, terus ada tanggal kembalinya, ada ID anggotanya yang kita foreign key dari tabel anggota, terus ada ID petugas itu yang kita foreign key dari tabel anggota. Dan di sini berhasil untuk menambahkan isian 50 data tersebut 1 sampai dengan V25. Yang selanjutnya itu ada V26 sampai dengan V50. Selanjutnya kita menginputkan pada tabel pengembalian. Kita mengklik isinya ID pengembalian, tabel kembali, denda, ID peminjaman, ID petugas, dan value-nya dari kode R001 sampai R0050. Dan di sini jika tabel yang kita inputkan itu berhasil, sini muncul tabel yang kita inputkan sampai 50 data. Untuk update yang pertama, buatlah perintah untuk mengubah alamat anggota yang beralamat Jakarta dengan Bali. Di sini update anggota set alamat Jakarta where alamat Bali. Setelah itu kita klik approve. Ini notifikasinya jika query-nya berhasil. Yang kedua, mengganti nama dari anggota yang memiliki kode anggota A0003 masukkan pada tabel anggota. Nah, di sini dituliskan update anggota set nama Abraham Faras where ID anggota A003. Setelah itu kita go. Ini notifikasi jika query-nya berhasil. Nah, pada ID anggota A003 sudah berubah. Yang ketiga, buatlah perintah untuk mengganti judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit pada ID buku B0008 menjadi Bumi, Telia, Gramedia Pustaka Utama 2014. Nah, di sini dituliskan update buku, set judul Bumi, pengarang Telia, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2014, where ID buku B008. Ini notifikasi jika query-nya berhasil, lalu kita cek pada browse. Di ID buku B008 sudah berubah menjadi seperti yang diinginkan. Yang keempat, mengganti tanggal pinjam dan tanggal kembali dari peminjaman yang memiliki kode anggota A003. Di sini ada update peminjaman set tanggal pinjam 2024 bulan 7 tanggal 15, tanggal kembalinya 2024 bulan 7 tanggal 25, where ID buku B0034. Nah, ini notifikasi jika query-nya berhasil. Yang kelima,
mengganti tanggal kembali dan menambahkan denda dari pengembalian yang memiliki kode pengembalian R0011. Nah, di sini ada update pengembalian, set tanggal kembali 2024 bulan 7 tanggal 30 dengan denda 5.000, ID peminjaman V0011, ID petugasnya T0005, where ID pengembalian R0011. Nah, ini notifikasinya jika query-nya berhasil. Nah, setelah ini kita membuat query untuk delete. Pertama, buatlah perintah untuk menghapus data anggota dengan alamat Jakarta. Query-nya delete from anggota where alamat Jakarta setelah oke. Nah, ini notifikasinya jika berhasil. Di sini sudah hilang. Yang kedua, buatlah perintah untuk menghapus data buku dengan tahun terbit lebih dari 1938. Nah, ini query-nya delete from buku where tahun terbit lebih dari 1938. Setelah itu kita oke. Nah, ini notifikasinya jika query-nya berhasil. Nah, sudah terhapus. Yang ketiga, buatlah perintah untuk menghapus data peminjaman dengan tanggal pinjam lebih dari 2024 bulan 7 tanggal 1. Nah, di sini delete from peminjaman where tanggal pinjam lebih dari 2024 bulan 7 tanggal 1. Setelah itu kita oke. Nah, ini notifikasinya jika query-nya berhasil. Lalu kita cek pada close. Nah, ini hasilnya. Yang keempat, buatlah perintah untuk menghapus data pengembalian dengan ID pengembalian R008. Nah, delete from pengembalian where ID pengembalian R008. Setelah itu kita oke. Nah, ini jika berhasil notifikasinya. Nah, ini hasilnya. Yang kelima, buatlah perintah untuk menghapus data petugas dengan jabatan manager. Nah, setelah itu go, lalu oke. Nah, ini notifikasinya jika berhasil. Nah, ini hasil. Untuk visualisasi data, kita akan memulai dengan buatlah beberapa query visualisasi database yang sudah dibuat beserta hasil query. Yang pertama, buatlah query untuk menampilkan jumlah data pada tabel utama dengan cara select count as jumlah anggota from anggota. Baik, untuk jumlahnya ada 50 anggota. Buatlah query untuk menampilkan kolom-kolom penting dalam tabel utama dan tambahan. Select ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon from anggota. Ini adalah hasil dari tabel anggota. Untuk tabel buku dengan cara ini adalah dari tabel buku. Untuk tabel peminjaman dengan cara select ID peminjam, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali from pinjaman. Ini adalah hasil dari tabel peminjaman. Untuk tabel pengembalian dengan cara select ID pengembalian, tanggal kembali, denda, ID peminjaman, ID petugas from pengembalian. Ini adalah hasil dari tabel pengembalian. Untuk tabel petugas dengan cara select ID petugas, nama, jabatan, nomor telepon from petugas. Ini adalah hasil dari tabel petugas. Kemudian buatlah query untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu seperti where, group, order, aggregate. Menampilkan jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin yang diurutkan berdasarkan jumlah anggota terbanyak dengan cara select jenis kelamin count as jumlah from anggota, order by jenis kelamin, order by jumlah dash. Ini adalah hasil dari yang terbanyak dengan perempuan 27 dan laki-laki 23. Kemudian buatlah query untuk menampilkan data tabel utama yang berhubungan dengan tabel lain. Misalkan kita ingin menampilkan data anggota yang meminjam buku. Kita akan menggabungkan tabel anggota dengan tabel peminjaman dengan cara select anggota ID, anggota, nama, buku, judul from peminjaman, join anggota on peminjaman.id, anggota dengan anggota ID anggota, join buku on peminjaman ID buku, buku ID buku. Ini adalah hasil dari query gabungan.
Untuk nomor 5 yaitu buatlah query yang sesuai dengan konsep yang dibahas latar belakang. Misalkan latar belakang Anda membahas tentang analisis jumlah peminjaman buku per bulan. Berikut adalah query untuk menampilkan jumlah peminjaman buku per bulan. Dengan cara select date format tanggal pinjam, YM, as bulan, count, as jumlah peminjaman, from peminjaman, group by bulan, order by bulan. Ini adalah jumlah peminjam terbanyak 31 2024-08. Jadi kesimpulan dari final project yang telah kita buat semuanya sudah sesuai dengan latar belakang yang telah kita rancang dari awal. Kemudian dalam data buku berisikan tentang ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Dengan ini akan mempermudah pengelolaan inventaris buku dan memastikan data buku selalu terupdate. Yang kedua adalah data peminjaman dan pengembalian. Sistem database yang dibuat memungkinkan untuk pencatatan peminjaman dan pengembalian buku dengan akurat sehingga membantu dalam memonitor ketersediaan buku dan mengurangi resiko untuk kehilangan buku. Data petugas dan data perpustakaan berisikan data anggota dan pengurus perpustakaan termasuk pendaftaran anggota baru, pembaruan informasi anggota, dan daftar petugas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan anggota, pengurus, dan memastikan data anggota maupun pengurus tetap valid. Itu tadi adalah hasil dari final project kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.